Bendera merah berkibar di depan rumah. Orang-orang sedang mengadakan tahlil untuk seorang wanita yang menghilang namun jasadnya belum ditemukan. Pada malam sebelumnya, bersama para warga mereka mencari gadis yang hilang itu. Namun usaha mereka sia-sia. Hingga keesokan harinya, sang ayah pasrah dengan keadaan putrinya yang belum ditemukan. Namun anehnya, pada malam hari mereka mengadakan acara tahlil untuk memperingati kematian putrinya. Di tengah kesedihan seorang ibu, para bude sepuh di rumah itu justru sedang mencari hari baik untuk menentukan tanggal kematian keponakan mereka yang bernama Rana, sebab akan ditulis di buku Yasin. Di tengah perdebatan itu, Dini sangat kecewa dengan saudara dari suaminya itu, sebab ia yakin bahwa putrinya masih hidup. Mereka kemudian bertengkar, namun bude sepuh tetap pada keyakinan yang mereka percayai berdasarkan primbon. Bahkan sebelumnya Bude Nur sudah memperingatkan Rana agar tidak pergi karena hari itu adalah hari sial. Namun Dini sama sekali tak mempercayai kepercayaan itu. Tiba-tiba ada suara seseorang mengetuk pintu. Seorang wanita pulang ke rumah setelah 7 hari menghilang. Kedua orang tuanya segera mendekati dan memeluk Rana. Namun kondisi Rana sangat berbeda, tidak seperti sebelumnya. Sementara para bude sepuh berkata kepada ayah Rana bahwa itu bukanlah putrinya. Bisa jadi ia adalah hantu atau arwah penasaran. Terlebih lagi Bude Nur sangat percaya bahwa perhitungannya tak mungkin salah. Tentu saja ayah Rana sangat kecewa dengan keyakinan mereka semua. Sementara itu Dini berusaha mengajak putrinya berbicara, namun Rana hanya diam saja. Beberapa saat kemudian, saat para bude sepuh pulang dari rumah mereka, terdengar suara kicauan burung kedasi, dan itu merupakan tanda kematian. Rana memiliki adik bernama Tari. Kala itu Tari diminta mengantarkan anduk oleh ibunya, namun saat memanggil Rana, tak ada suara. Rana tak menjawab sama sekali. Tari pun penasaran dan melihat dari celah kamar mandi. Anehnya Tari sama sekali tak melihat kaki kakaknya. Lalu tiba-tiba Rana muncul di hadapan Tari, membuatnya terkejut. Ketika malam Tari selalu tidur bersama kakaknya. Saat itu Tari mengutarakan kerinduan bersama sang kakak. Namun karena Rana tak menjawab, Tari membalikkan badannya sambil menangis. Tiba-tiba saja, sebuah tangan mengerikan membelai lembut tubuhnya. Apa yang akan terjadi? Tangan mengerikan ini membelai tubuh seorang wanita. Tari mengira itu adalah tangan kakaknya. Tapi ketika ia terbangun, kakaknya masih tertidur pulas. Sementara itu pada saat pagi menjelang, ketika sang ayah hendak pergi ke pasar, ia merasa ada yang aneh dengan putrinya. Tak seperti biasanya, Rana selalu ikut pergi ke pasar untuk membantunya berjualan. Tapi semenjak Rana kembali, setelah menghilang semuanya berubah. Bahkan rekan jualan ayahnya bertanya, mengapa Rana tak ikut membantunya jualan? Tidak seperti biasanya. Singkat cerita, ada pertunjukan kuda lumping. Tak jauh dari sana seorang pemuda bernama Janu terlihat sangat ketakutan. Ia berlari melewati pertunjukan itu. Tak sengaja Janu bertemu dengan Tari. Tari bertanya kenapa Janu tak menemui Rana kakaknya. Namun Janu tak menjawab dan berlalu pergi. Sementara itu ketika Dini berada di pasar, orang-orang mempertanyakan tentang kembalinya Rana yang sudah hilang selama 7 hari. Mereka semua mengatakan bahwa Rana mungkin saja adalah arwah penasaran berdasarkan hitungan primbon. Dini kemudian sangat marah. Beruntung suaminya datang lalu membawanya pergi. Wanita ini terkejut ketika melihat kepala ponakannya terlihat ada banyak sekali belatung yang bersarang di kepalanya. Bude yang ketakutan lantas pergi, kemudian memberitahu Bude Sri tentang keponakannya itu. Mereka merasa itu sangat tidak wajar. Sementara Janu yang masih terus saja ketakutan, ternyata ia mendapatkan teror dari Rana yang berubah seperti hantu, seolah ingin Janu melakukan sesuatu dan mengungkapkan sebuah rahasia tentang Rana. Lalu pada suatu malam, sesosok makhluk mengerikan tiba-tiba muncul di hadapan Bude Ning lalu mencekik lehernya. Bude sepuh yang mendengar teriakan segera berlari ke ruang tengah untuk menyelamatkan Bude Ning. Sementara di kamar, Sri yang sedang tertidur juga mengalami gangguan yang aneh. Ia seperti dicekik hingga kesulitan bernapas. Saat Bude Nur berhasil menyembuhkan adiknya, saat itulah Bude Sri terbangun dari mimpi buruk itu. Di sekitar rumah Rana
Rana, sosok burung hitam ini terus saja berbunyi. Kala itu Bu Dening mengambil piring yang berisi bunga bercampur garam. Namun bunga di sekitarnya membusuk. Tapi belum sempat mengambil bunga itu, Rana kemudian datang. Seorang wanita membawa racikan bunga 7 rupa. Saat bunga itu terjatuh ke tanah, tiba-tiba bunga berubah menjadi layu. Keluarga Rana kemudian memanggil seorang dokter untuk memeriksa kondisi Rana. Melihat kedatangan dokter itu, Rana menjadi cemas. Lalu saat dokter itu memeriksa denyut nadi Rana, aneh, tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam tubuhnya. Dokter mengira mungkin saja alatnya yang rusak, sebab detak jantung Rana tidak memiliki penggerakan. Dokter kemudian menyimpan alatnya. Lalu dokter itu meminta Rana untuk membuka mulutnya. Dengan sedikit cemas, dokter itu dibuat terkejut karena melihat mulut Rana membusuk dan dipenuhi belatung. Namun hanya dokter itu sendiri yang bisa melihatnya. Dokter itu kemudian meminta izin untuk pergi ke toilet. Sementara itu di luar rumah, para bude sepuh kembali datang memanggil Banyu untuk menyampaikan sesuatu. Sementara dokter yang sedang berada di dalam toilet tiba-tiba melihat bayangan muncul di dinding. Saat ia menoleh ke belakang, dokter itu melihat Rana tiba-tiba ada di sana. Pak dokter buru-buru pergi tanpa berpamitan, seperti seorang yang sedang ketakutan. Seorang pemuda selalu ketakutan karena kemanapun ia pergi selalu diteror sesosok hantu wanita. Para bude sepuh ini berusaha memberitahu adiknya bahwa Rana bukanlah manusia. Namun mendengar itu, Dini tetap tak percaya dan menganggap mereka semua hanya mengada-ngada. Meskipun mereka menunjukkan bukti bunga 7 rupa yang layu, namun Dini tetap tak mempercayai keyakinan mereka. Hingga para bude sepuh kesal dan meninggalkan rumah Dini. Pagi itu ketika Banyu hendak pergi ke pasar, seekor burung kedasi terus berbunyi. Tak lama kemudian Rana datang dan ingin ikut ayahnya pergi berjualan. Sesampainya di pasar, semua ibu-ibu takut kepada Rana. Mereka mengatakan Rana tak seperti biasanya. Semenjak ia menghilang, Rana tiba-tiba muncul di hadapan mereka, membuat semua ibu-ibu itu terdiam. Sementara itu Tari yang penasaran mendekati Janu dan menanyakan permasalahan hidupnya. Dari sinilah Janu kemudian menceritakan semuanya, bahwa Rana yang berada di rumah bukanlah Rana yang sebenarnya. Janu juga menceritakan tentang dirinya yang selalu diteror sosok yang mirip dengan Rana. Itulah sebabnya ia selalu ketakutan. Saat itu Janu bersama Rana pergi ke hutan, namun badai tiba-tiba menyerang mereka. Jika hewan peliharaan di rumah berisik dan melompat ke sana kemari, itu pertanda mereka melihat makhluk halus. Setelah sebelumnya Janu menceritakan tentang Rana kepada adiknya Tari. Tari menjadi sangat sedih sebab Rana adalah satu-satunya saudara yang selama ini selalu menemaninya. Sementara itu para hewan peliharaan Bude Nur malam itu terlihat sangat gelisah. Bude Nur yang mengetahui semua itu, Bude Nur bergegas masuk ke dalam rumah lalu mengunci semua pintu rumahnya. Bude Nur kemudian memberitahu saudaranya. Tapi tiba-tiba terdengar suara seseorang mengetuk pintu. Dengan penuh keraguan mereka membuka pintu rumah itu. Ternyata Rana datang ke rumah mereka sambil membawa ketupat pesanan sang ibu untuk diberikan kepada para bude sepuh sebagai rasa syukur atas kembalinya Rana setelah menghilang selama 7 hari. Mereka semua hanya terdiam tanpa bisa berbuat apa-apa melihat Rana di hadapan mereka. Rana kemudian berpamitan untuk pulang. Setelah itu bude sepuh berkata bahwa mereka harus mengadakan ritual ruatan, semacam ritual penghilang sial untuk membersihkan tubuh Rana. Apa yang akan terjadi? Burung kedasi yang biasa berbunyi di rumah Rana pagi ini sudah ditemukan meninggal, dan ini sebuah petanda buruk. Siang itu para bude sepuh mendatangi rumah Rana meminta kepada Dini dan Banyu agar mereka segera melakukan ruatan demi keselamatan Rana. Namun Dini tak percaya dengan hal-hal semacam itu dan membantah semua keinginan bude sepuh, hingga terjadilah pertengkaran di antara mereka semua. Namun bude sepuh dengan tegas mengatakan bahwa ruatan harus tetap dilaksanakan. Sementara Tari yang sedang memeluk kakaknya melihat wajah kakaknya yang sangat pucat. Pagi itu tanpa sengaja Banyu menemukan seekor burung kedasi yang biasa berbunyi di rumahnya. Burung itu tiba-tiba mati mengenaskan. Konon katanya itu sebuah pertanda kematian. Sementara bude sepuh yang di dalam kamar tiba-tiba melihat sosok Rana muncul di belakangnya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian ritual ruatan dilaksanakan. Namun di saat itu juga Tari dan Janu diam-diam pergi ke hutan. Mereka hanya berpamitan kepada Pak D saja dan meminta agar
agar diizinkan. Bagaimanakah ritual ruat itu dilaksanakan? Seorang wanita sedang melakukan ritual ruatan. Seluruh tubuhnya disiram dengan air bunga 7 rupa. Pihak keluarga juga mengadakan pertunjukan wayang yang akan dilakukan semalam suntuk. Kerabat dan tetangga diizinkan untuk menyaksikan ritual tersebut. Tak lama kemudian wanita ini ketakutan saat melihat penampakan sesosok makhluk halus yang hadir di acara itu. Kedua orang tua Rana mulai cemas saat melihat Rana sangat gelisah. Ritual ruat itu dilaksanakan dengan tujuan untuk membuang kesialan yang menempel kepada diri seseorang. Selang beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja para makhluk halus itu merasuki tubuh orang-orang. Mereka yang memiliki pandangan kosong lebih mudah untuk dirasuki. Di tengah kepanikan itu, jiwa Rana yang sesungguhnya berada di sebuah tempat dan ia merasa seperti dikejar-kejar oleh makhluk-makhluk mengerikan. Makhluk-makhluk itu seperti ingin membunuhnya. Itulah sebabnya mengapa wujud Rana seperti gelisah dan ketakutan. Lalu benarkah Rana bukan manusia? Gadis ini tiba-tiba menjerit kesakitan, lalu wajahnya berubah, kemudian lemas tak berdaya. Sementara itu di hutan, Tari dan Janu memanggil kakaknya Rana. Suasana yang gelap membuat mereka berdua terpisah. Namun di saat itulah Tari justru melihat sosok Rana berdiri terdiam di depannya dengan wajah yang sangat pucat. Tari kemudian memeluk kakaknya itu. Tiba-tiba Rana menjadi lemas dan tubuhnya dingin seperti orang yang sudah meninggal. Janu yang menemukan mereka segera membawanya pulang. Ternyata itu adalah jasad Rana yang sebenarnya sudah meninggal. Terlihat jasad Rana sudah kaku ketika dibawa pulang. Melihat itu, ayah dan ibu Rana menjadi sedih dan tak kuasa menerima kenyataan itu. Ternyata apa yang dikatakan oleh para budi sepuh adalah benar adanya. Namun sayangnya Dini tak pernah mempercayai primbon mereka. Rana yang selama ini bersama mereka hanyalah sesosok arwah penasaran. Dan film pun selesai. Akhirnya diketahui Rana dan Janu pergi ke hutan untuk membuat video ucapan yang dipersembahkan kepada ibu Rana. Namun siapa sangka berakhir menjadi malapetaka. Sampai jumpa di film seru lainnya.